Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Saya Lutfi dan kali ini saya ditemani oleh Mas Denny Bekti. Dan saya ucapin welcome back to my channel. Oke guys, welcome back to my channel. Dan kali ini saya bersyukur banget bisa ditemani sama Mas Denny Bekti. Sebelumnya makasih Mas, karena sudah mau join sama collab di konten kali ini. Sangat bersyukur sekali bisa bertemu sampean, karena sejauh ini cuma bisa menikmati karya-karyanya di sosial media ya, di IG. Kan sering buat quotes-quotes dan sering menginspirasi saya ya quotesnya ya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, silahkan di follow Instagramnya apa Mas @Denny Bekti ya. Betul, @Denny Bekti. @Denny Bekti, dan juga bukunya juga. Tadi saya juga baru order yang barusan ini, yang baru yang judulnya Islamic Growth Habit. Betul, ya? Islamic Growth Habit. Ya, yang sebelumnya Awaken. Yang sebelumnya Awaken Your Giant. Ya. Nah, itu mungkin bisa teman-teman kalau berminat bisa order ke Mas Denny, monggo mampir ya Instagramnya. Nah, kali ini kita mau bahas ini Mas, terkait dengan tips produktif berkarya. Oke. Ya, yang sudah saya share di Instagram, dan ini juga merupakan beberapa request sebenarnya Mas dari teman-teman subscriber, dari teman-teman yang suka nontonin channel saya. Kan saya bilang sebelumnya mau collab sama Mas Denny, nah bahas apa ya. Nah, terus ada yang request, bahas ini aja tips gimana supaya kita tuh bisa produktif menghasilkan sebuah karya-karya seperti yang Mas Denny selama ini lakuin ya. Nah, mungkin ini juga barangkali jadi sebuah inspirasi dan insight buat teman-teman semua, supaya teman-teman bisa tetap senantiasa produktif berkarya Mas. Oke. Tips dari saya sebenarnya begini. Berkarya itu tipsnya cuma satu kalau menurut saya. Kamu kalau pengen berkarya itu kamu harus bahagia. Bahagia. Betul, harus bahagia. Jadi menurut saya bahagia itu bahan bakar biar kita bisa istiqomah. Karena orang berkarya itu kalau pengen dapat karya yang bagus itu perjalanannya pasti panjang kan. Yeah. Nah, kalau kita nggak punya bahan bakar yang cukup, kita biasanya semakannya di awal, tapi kemudian bisa putus di tengah jalan. Nah, biasanya yang paling sering membuat orang itu akhirnya putus di tengah jalan, dia udah mulai nggak menikmati prosesnya dalam berkarya. Nah, jadi tips yang menurut saya paling kunci dari berkarya adalah kamu harus bahagia. Kadang orang tuh berkarya mikir hasil. Kadang seperti itu. Yeah. Sebenarnya ada rumus yang menurut saya itu cukup universal. Kamu kalau berkarya mikir hasil, biasanya hasil semakin jauh. Tapi kamu kalau berkarya mikirnya proses, mikirnya menikmati apa yang kamu lakukan, hasil akan mendekat dengan sendirinya. Nah, sehingga kamu kalau ingin jadi orang yang produktif dalam berkarya, kamu harus menemukan apa kebahagiaan di dalam proses berkaryamu itu. Orang kalau udah nemuin bahagia dalam prosesnya, itu insya Allah pasti akan istiqomah. Pasti. Dan menurut saya penilaian dari orang lain, apresiasi dari orang lain, itu memang membuat bahagianya jadi double pasti. Cuman itu bukan bahagia pertama yang harus kita kejar. Yang kita kejar itu harus bahagia dari dalam diri terlebih dahulu. Bahagia untuk menikmati prosesnya itu. Betul. Jadi kita tidak berfokus pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Karena kalau kita itu maksimal di proses, pasti hasil auto nggak sih Mas? Auto follow lah. Atau mengikuti kan? Pasti mengikuti. Nah, itu yang jadi kunci. Yang akhirnya saya kalau nulis itu kayak nggak ada bosennya ya. Kayak nggak ada bosennya. Semakin nulis itu semakin bahagia. Semakin banyak yang dibagi itu semakin bahagia. Apa nggak ada Mas karya yang bikin sampean sedih? Menurut saya, andai pun diapresiasi oleh satu orang itu masih bahagia. Masih bahagia. Andai pun nggak ada yang apresiasi sama sekali juga masih bahagia, karena bahagia yang diproses. Apa Mas rahasianya supaya kita bahagia di proses itu? Benar kan itu berat. Oke. Yang bikin bahagia di proses adalah kamu harus mencintai apa yang kamu lakukan. Kayak misal, karena saya penulis ya, saya pakai contoh menulis ya.
Apa sih yang bikin bahagia dari menulis? Sebenarnya bukan jumlah like, bukan jumlah share, bukan. Tapi ketika kita menuangkan pikiran ke dalam sebuah tulisan, itu kayak ada beban yang meleleh dari pikiran, akhirnya menjadi plong kepala. Itu sudah membahagiakan. Jadi misal gini, kita kalau berkegiatan, kita membaca buku, kita ngapa-ngapain lah, alamiahnya manusia pasti menilai kan. Pas manusia menilai, dia pasti punya ide, dia pasti berpikir. Mungkin bagi sebagian orang hasil penilaian ini andai pun nggak diseriusi, nggak ada masalah. Tapi bagi seorang penulis, kalau nggak ditulis itu rasanya ada masalah. Kayak sebuah keresahan gitu. Keresahan. Nah, kayak nggak tenang ya. Betul. Keresahan kalau nggak dituliskan tuh nggak enak, gimana ya? Kayak mau pup tapi mampet, nah gitu loh. Iya. Nah ini relate. Soalnya aku kan aku juga konten kreator, tapi dalam YouTube. Kadang-kadang aku konten YouTubeku juga berawal dari keresahanku terhadap beberapa case-case, termasuk case relation, case tentang karir. Nah, itu mungkin sama kayak samanya. Memang kalau punya sebuah keresahan, kayak sebuah ingin yang disampaikan, terus kita tidak menyampaikan, itu jadi kayak iya nggak bahagia. Mirip kayak mohon maaf ya, mungkin emak-emak yang ketemu sama emak yang lain bawaannya pengen cerita kan. Bawaannya pengen gosip lah. Kalau nggak digosipin kayak nggak enak gitu. Mungkin penulis tuh hampir seperti itu, bedanya di tulisan. Kalau nggak nulis tuh rasanya nggak enak. Jadi andai pun misal saya libur, maksudnya libur itu ya saya meniatkan pengen liburan ya, itu minimal pasti harus ada yang ditulis apapun. Kalau dalam ebook menulis yang saya share di Instagram itu kan, saya ngomong kalau penulis itu adalah orang yang pekerjaannya menulis dan tidak ada batasan dalam jumlah tulisan. Kamu bilang di Instagram, di status WhatsApp misal, aduh itu kamu sedang menulis, itu simpelnya begitu. Nah, selama itu keluar dari hasil pikiran kita, itu adalah sebuah tulisan, itu adalah penulis. Tapi juga ada faktor passion nggak sih Mas? Kalau dalam produktif itu, maksudnya aku dulu tuh kan juga berusaha pengen jadi penulis Mas, cuman gitu. Aku menyadari aku tuh tidak passion sepertinya. Soalnya bolak-balik gagal. Tapi kalau aku buat konten itu kayaknya lebih cenderung mudah dan lebih cenderung menikmati prosesnya. Apa juga ada faktor passion Mas? Ya mungkin passion itu yang tadi saya sebut sebagai kebahagiaan. Ya, kamu kalau passion pasti kamu bahagia. Jadi orang passion itu kayak kita dulu main bola. Dulu pas kita kecil kan kita main bola dari sore sampai maghrib, baru balik kalau di azan atau didatangi sama emak sambil bawa sandal kan, sapu, ya kan. Kalau gitu kita nggak balik kan. Padahal coba kita refleksi kembali, dulu nggak ada loh yang nyuruh kita main bola. Dulu juga nggak ada yang bayar kita main bola, nggak ada juga yang tepuk tangan kalau kita ngegolin kan. Nggak ada. Bocah-bocah kampung kan, siapa yang melihat. Tapi kita bahagia nggak main bola? Bahagia banget. Bahkan kalau saya sendiri kan juga suka main futsal ya, walaupun kuku saya itu 2 kali lepas gara-gara main bola, main futsal tanpa sepatu. Belum dilakonnya ya? Iya, belum kapok masih ya. Kalau ada undangan main futsal, saya pasti datang. Oh iya. Karena menikmati. Ayo futsal di Lamongan. Aduh. Lumayan jauh ya. Ternyata pasti datang. Itu begitu. Oke Mas, jadi pertama kita harus bahagia dan menikmati prosesnya. Betul. Bahagia itu paling penting, kunci. Itu kunci. Bagi saya itu bahan bakarnya istiqomah adalah bahagia. Yang kedua Mas? Yang kedua, tadi Mas apa nggak pernah males gitu ya? Iya. Mosok ya nulis terus? Ya jelas nggak bakal nulis terus ya. Kan juga harus makan, harus mandi, harus sholat kan? Iya. Ya nulis terus kan? Iya. Nggak mungkin kan selama 24 jam. Nggak mungkin. Cuman yang pengen saya bedakan itu, kadang orang salah mengartikan antara penat sama males. Nah, apa tuh bedanya? Kadang orang itu bisa penat, tapi boleh jadi dia nggak males. Misal gini, males itu artinya kita nggak suka sama yang kita lakukan. Bahkan dalam kondisi terbaik kita sekalipun. Oh, itu males. Itu males. Misal nih, saya masih punya tenaga yang full, disuruh milih antara main futsal sama main golf. Saya kan nggak suka golf ya. Ya kurang lari lah pokoknya, kurang bertenaga. Andai pun disuruh main golf, saya masih segar bugar, saya nggak mau, mending main futsal. Itu begitu. Jadi males itu kita nggak suka sama yang kita lakukan, walau dalam kondisi terbaik kita sekalipun. Kalau penat, kamu sudah melakukan sesuatu yang kamu sukai, namanya manusia punya batasan kan? Punya sebuah titik jenuh. Betul, titik jenuh secara psikologis maupun titik jenuh secara fisik ya. Itu penat.
Kalau saya lihat laptop terus, saya punya batas waktu sih. Lihat laptop terus itu maksimal, saya pernah nulis non-stop 4 jam paling. Itu nulis di laptop terus ya. Itu lagi on mindfulness, lagi on fire, lagi merasuk lah pokoknya. Selama 4 jam saya bangkit itu kepala agak pusing. Ini tanda saya butuh istirahat. Tubuh ngasih alarm, berhenti dulu, kamu butuh istirahat. Waktu itu ya nggak saya terusin nulis. Kalau saya teruskan tipes. Pasti berhenti dulu. Nah ini penat. Jadi kalau ngomong pernah nggak Mas males dalam menulis, saya nggak pernah males. Tapi saya bisa penat ketika saya menulis. Nah kalau saya jangan dicampur adukan. Kadang-kadang masih multi tafsir kayak miskonsepsi. Atau gimana ini? Iya, miskonsepsi. Pernah disampaikan sama males, dan saya baru tahu loh Mas. Tak kira selama karena aku juga suka buat konten. Aku ada kalanya aku lagi males buat konten. Itu mungkin bukan males. Bukan males. Itu mungkin lagi penat. Karena ya terlalu sering. Dan kebetulan lagi pengen ngerjakan yang lain. Iya betul. Gini aja, secinta-cintanya Nabi sama dakwah, ketika beliau kena tekanan psikologis ditinggalkan sama Abu Thalib sama Khadijah istrinya itu kan kesedihannya luar biasa kan. Sampai Allah hibur dengan Isra Mi'raj. Apalagi manusia mungkin level ketangguhan jiwanya, level ketangguhan fisiknya ya beda sama Rasul ya. Kita juga pasti butuh refresh, butuh healing, butuh rehat. Rebahan doang itu sudah bisa mencharge fisik kita minimal. Itu juga kita perlukan, dan itu bukan malas. Tapi kalau kita memilih rebahan bahkan dalam kondisi terbaik kita sekalipun, males. Dan kalau malas nggak bakal kita ulang sih. Kan kita nggak suka. Ya. Oke, yang ketiga Mas, ada tips yang ketiga, tipsnya untuk bisa produktif adalah teman-teman jangan terjebak pada ilusi kesempurnaan. Bagi saya sempurna itu ilusi. Sempurna yang paling faktual hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sempurna yang benar-benar sempurna dari segala aspek. Kalau manusia tidak akan pernah sempurna. Jadi kalau misal kita pengen self improve jadi orang yang lebih baik, kita cuman bisa menuju kepada kesempurnaan, tapi nggak bisa mencapai kesempurnaan. Kesempurnaannya benar-benar 100% tidak ada celah dan tidak ada keburukan sama sekali, itu nggak bisa. Itu nggak bisa, itu mustahil, itu ilusi. Menurut saya itu ilusi. Sehingga teman-teman kalau berkarya jangan menunggu segala sesuatunya itu sempurna. Karena kalau begitu teman-teman seperti terjebak dalam ilusi. Betul. Nggak bakal pernah bisa lepas. Kalau mau mulai tuh akhirnya berat. Nunggu ini dulu, nunggu itu dulu. Akhirnya pada akhirnya nggak berkarya. Ya betul. Nah sehingga lebih baik berkarya jelek daripada nggak berkarya. Karena karya jelek pertama, kalau kita konsisten, nanti naik ke karya lama-kelamaan akan agak lebih baik yang kedua, agak lebih baik lagi yang ketiga, terus sampai menjadi yang bagi kita itu titik terbaik kita. Betul. Walaupun sekali lagi itu nggak mungkin yang sempurna ya. Ya pasti tetap ada lah beberapa kekurangan-kekurangan yang itu nggak bisa kita hindari. Betul. Nah soalnya kadang banyak entah rekan kerja, adik kelas, teman-teman yang tanya ke saya, Mas saya udah punya ini menulis ya, saya punya ide menulis, saya punya tulisan, tapi pas saya baca lagi nggak mau saya share Mas, soalnya saya malu. Waduh. Ntar orang gimana menilainya, nanti dikira nggak baik apa. Akhirnya saya tanya, tulisanmu itu menentang perintah Allah nggak? Oh enggak sih Mas. Menentang perintah Rasul, merugikan bangsa, negara dan masyarakat. Ada orang yang kamu sakiti, ini fitnah apa tidak? Loh enggak Mas, ini baik Mas. Ya sudah, kenapa malu? Nah mungkin ini saatnya kita kembali pada peribahasa dulu pas kita kecil, berani karena benar, takut karena salah. Kalau itu benar bagi aja. Andai pun nggak sempurna, itu kan baik Mas Ian, ya kan? Nah ini yang biasanya anak-anak muda itu karena terdorong sama semangat idealis, dia pengennya itu pokoknya saya harus sempurna, sekali coba langsung menjadi orang terbaik. Nah itu mustahil sekali. Mustahil bin mustahil. Nggak mungkin. Betul Mas. Kalau mau berkarya tuh ya yang penting mulai aja dulu. Mulai aja. Karena kalau nggak dimulai kita nggak bakal berkarya. Dan justru kita gini nggak sih Mas? Kalau aku ngamati ya, kalau kita punya sebuah ide, semangat mau berkarya, terus kita sering menunda itu lama kelamaan semakin kalah nggak sih sama emosi kita? Betul. Karena semakin lama itu ketakutan kita, emosi kita semakin besar. Tapi kita langsung lawan itu semakin kalah. Saya pernah baca sebuah
buku psikologi ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada perasaan yang membuat kita bisa nggak maju. Tadi ya ketakutan, kemudian ilusi kesempurnaan, keraguan, yang oleh para pakar psikologi dinamakan sebagai black dog atau anjing hitam. Jadi kita semua tuh punya anjing hitam yang menggelayuti diri kita masing-masing, tapi nggak tampak kan di perasaan ya. Nah, anjing hitam ini nggak bakal bisa hilang, Sekayak gimana pun kita pasti punya kekhawatiran kan. Nah, yang bisa kita lakukan hanyalah berdamai dengan kekhawatiran, berdamai sama ketakutan, dan kita mengendalikannya, nggak sampai mengambil kendali hidup kita. Nah, anjing hitam ini, black dog ini, itu kita kasih makan dengan apa? Kita memberikan mereka ketakutan lebih, keraguan lebih. Kalau kita nuruti itu, dia semakin besar. Semakin besar. Lah itu makanya aku juga ngerasa, karena ada teorinya ya. Ada teorinya. Nah, itu kalau semakin besar itu bisa semakin membuat kita takut. Betul, itu membebani diri kita. Kayak ngapa-ngapain jadi penakut, jadi orang yang suka ragu-ragu, orang nggak berani mencoba, itu parah itu. Kalau sampai level yang sudah akut, wah berat itu. Butuh pertolongan profesional sih. Makanya guys, kalau teman-teman punya sebuah niat untuk berkarya, yuk langsung gas aja loh. Gas aja. Sat buat gitu. Nah, betul. Nggak usah kebanyakan pikir yang aneh-aneh gitu. Betul. Ini sama kayak aku dulu pas pertama kali buat YouTube, Mas. Aku pertama kali sempat mikir, iku arek-arek yo opo yo. Persepsinya betul aku jadi YouTuber, wah pasti ada persepsi yang aneh-aneh. Terus kalau kontenku jelek nanti aku dikritik sama orang. Betul. Itu kan sebuah sebuah overthinking lah mungkin ya, sebuah persepsi yang itu sebenarnya tidak rasional. Akhirnya tak lawan, dan semakin aku melawannya semakin kalah persepsi itu. Betul. Tapi semakin aku nggak melawannya itu semakin besar persepsi itu. Jadi mungkin ada teori black dog tadi. Iya, anjing hitam yang kalau kita kasih makan dengan ketakutan, keraguan, dia semakin besar dan menguasai diri kita. Makanya kan ada orang-orang yang kadang itu bagi kita yang tampak luar, masa gini aja dia nggak bisa mutusin. Kadang kan begitu. Tapi di kondisinya dia ada anjing hitam yang nggak kita tahu yang sudah menguasai hidupnya. Itu. Kita kan kalau ketemu anak yang mungkin penakut kita yang udah berani kan, alah gini dong masa takut. Itu kan cuma gini solusinya. Tapi bagi dia itu besar. Tapi yang bikin besar adalah dia sendiri yang ngasih makan dengan ketakutan yang terus menerus. Dan dia tidak mau untuk melawan dan action untuk menyingkirkan black dog itu ya. Makanya saya pernah juga baca buku judulnya The Rule of 5 Seconds. Jadi ada seorang pakar psikologi yang meneliti, kamu kalau ada ketakutan, terus kamu pikirkan, seringkali ketakutannya bertambah. Semakin dipikirkan, semakin bertambah. Dia ngasih saran, kamu kalau lagi ada ketakutan, terus kamu udah tahu itu baik ya, asumsinya udah tahu itu baik ya, hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Bayangkan kamu tuh seperti bom yang meledak, terus lakukan aja. Jadi, the rule of 5 seconds, aturan 5 detik ya. Kenapa kok 5 detik? Karena kalau semakin panjang, semakin besar ketakutannya. Bagi dia 5 detik itu waktu yang cukup untuk mempersiapkan psikis untuk meledak. Begitu. Ya. Ada lagi Mas? Jangan takut. Iya betul. Langsung memulai selama pastikan itu baik ya. Maksudnya jangan dipakai ke hal yang salah. Saya pengen dorong dia jatuh dari lantai 10 Itu mah perlu dipikir memang itu. Itu yang masalah kayaknya kamunya itu, bukan aturannya, bukan. Oke Mas. Jadi yang pertama tadi bahagia dulu. Kita harus nikmati prosesnya. Nah, terus yang kedua tadi jangan terjebak pada ilusi kesempurnaan. Bahwa kita tak bisa sesempurna seperti Tuhan. Dan ketiga mulai aja dulu, betul. Ada lagi Mas mungkin yang keempat? Mulai aja dulu. Yang keempat adalah ini juga cukup penting sih. Mungkin ada yang tanya, Mas sampean gimana bagi dengan keluarga? Saya juga udah berkeluarga. Saya juga bekerja full time 8 jam seperti karyawan pada umumnya. Di dakwah juga. Cuman saya juga masih nulis, menghasilkan 2 buku sama rutin ngepost konten ya. Kok bisa Mas seproduktif itu? Menurut saya kuncinya adalah keteraturan. Teman-teman mungkin pasti tahu ya, bikin plan itu penting pasti ya. Cuman kadang plan kita itu jadi tidak stick ke karakter kita, nggak melekat ke karakter kita, karena plan kita kadang-kadang berbeda-beda. Misal gini,
saya merencanakan waktu nulis. Ya. Di hari Selasa saya nulis di jam 6 pagi misal. Ya. Tapi hari Rebo besoknya saya nulis di jam yang lain. Besoknya ke jam yang lain lagi. Nah, kalau kita punya jadwal yang tidak teratur, jamnya nggak sama, tubuh itu sulit untuk merekam menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Jadi kalau punya plan itu penting, tapi pastikan planmu itu selalu stick, selalu melekat di jam yang sama, di waktu yang sama. Itu membantu otakmu untuk merekam menjadi kebiasaan. Gitu ya? Betul. Jadi kalau di buku Islamic Growth Habit kan saya menjelaskan mengenai asal muasal habit ya. Kenapa sih kok manusia itu punya habit, dan pasti alaminya punya habit. Nggak ada manusia yang hidup tanpa habit. Karena otak itu punya cara kerja, dia akan merekam aktivitas yang sama. Dia itu punya kebiasaan merekam pola. Nah, kalau udah ada pola-pola yang terbentuk, otak akan membentuk jalur saraf. Jalur saraf ini akan diperkuat terus kalau kita lakukan dengan konsisten. Semakin kuat, jadi dia sebuah karakter yang melekat. Nah, kalau kita pengen punya habit yang produktif, maka kita harus punya jam kerja, jam latihan, jam belajar yang juga teratur. Kamu kalau memutuskan saya pengen baca jam 9 malam, ya itu jam 9 malam itu terus setiap hari. Itu nanti jadinya kayak kita mau makan, kita kan alaminya kan makan jam-jam yang sama kan. Kita kalau biasa makan jam 8, ya jam 8 akan dikasih alarm sama tubuh, udah waktunya makan nih. Jam 12 makan, kasih alarm lagi, udah waktunya makan. Seterusnya seperti itu. Pun sama. Makanya pada waktu saya bisa nulis konsisten, karena saya juga dikasih alarm sama tubuh saya. Kamu nulis nih, karena saya udah biasa nulis di jam itu. Dan kalau nggak nulis, ya nggak enak rasanya. Karena itu sebuah kayak kebutuhan, nggak sih mas? Betul, kayak makan, kayak minum itu kan kebutuhan. Nah mungkin bagi sampean itu sebuah kebutuhan. Karena tubuh sudah merekam itu sebagai satu pola yang selalu saya ulang. Itu berapa lama mas sampean bentuknya mas? Saya itu udah nulis itu kalau nggak salah ya, seingat saya itu akhir tahun 2019, sama kayak kamu mulai YouTube ya. Akhir tahun 2019 ya kan? Berarti sama. Saya dulu nulis itu nggak pernah kepikiran suka nulis sih, karena juga nggak pernah punya bakat menulis ya. Makanya saya nanti di e-book kedua itu nulis gimana membangun habit nulis mulai dari nol, karena saya merasa saya tuh nol bakat menulisnya. Saya nggak pernah nulis secara serius dalam arti membagi ide ke pembaca itu nggak pernah. Sama sekali sebelum tahun 2019 itu. Paling nulis ya pada waktu kita lagi ujian ngisi lembar uraian jawaban, yang isinya bisa benar bisa salah. Tapi kalau bagi gitu ya. Tapi kalau membagi opini dalam bentuk tulisan belum pernah. Nggak pernah. Tapi bisa sebagus itu ya. Karena saya tunggu mas e-booknya yang kedua ini mas. Iya. Itu pengalaman saya bangun habit nulis 10 dari 0. Sehingga teman-teman yang merasa kok saya susah ya nulis, punya habit yang nulis, bisa. Dan saya udah membuktikan soalnya. Saya living proof lah. Bukti yang hidup kalau saya bisa memulai dari yang nggak suka nulis menjadi menulis. Gitu. Nah ini mungkin juga sama ya. Mungkin kita kan berangkat dari 2019 akhir ya. Nah sekarang 2022 sama mas. Aku kalau nggak konten itu nggak enak mas. Iya benar kan? Pasti aku nyari. Aku mau buat konten apa ya setelah ini ya. Aku mau buat sama ini. Aku collab sama ini. Wah aku punya ide ini. Kayak sebuah kebutuhan bener. Betul kan? Kayak itu kalau nggak dituruti jadi kayak haus aku. Betul. Akan haus sendiri. Itu mungkin teman-teman yang belum memulai mungkin agak-agak absurd. Belum ngerasain. Tapi aku sendiri sudah ngerasain mas. Betul kan? Kayak ada sebuah kebutuhan yang buat aku kudu buat lagi nih setelah ini nih. Apalagi yang sebelumnya itu ada kepuasan. Iya enggak? Misalkan sampean buat sebuah karya ada kepuasan tersendiri secara imateri atau materi. Sampean akan terulang lagi lebih besar kan? Motivasinya kan? Ya, orang yang sebelumnya gagal aja pengen balik lagi, apalagi yang sebelumnya itu puas. Malah semakin itu lagi semakin kuat motivasinya, semakin kuat habitnya. Iya. Ya kan? Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah mencoba. Bagi yang belum mencoba, mungkin baru sebatas pengetahuan. Di mana banyak yang meragukan. Yakin, bisa. Saran saya, jangan terus ditanyakan, jangan terus dipikirkan. Coba dulu. Mungkin belum masuk ke taraf afeksi. Baru taraf kognisi. Ya, betul sih.
Ya terus terang guys, apa yang disampaikan Mas Denny Bekti ini ya terjadi pada saya juga. Nah, Dan ya, saya ya. baru menyadari ternyata. Ternyata gitu ya prosesnya ya. Betul. Nah sebenarnya saya juga pengen bahas bukunya sampean Mas. Oke. Cuman aku belum baca kok tak bahas. Iya. Aku malah Baca nggak dulu, ngerti. baca Makanya, dulu. Baca dulu mungkin next konten bisa kita bahas ya. Oke, monggo. Tentang Islamic Growth Habit ini ya. Islamic Growth Habit itu ada banyak kisah menarik di baliknya sebenarnya. Itu pada waktu saya masih di Jakarta kan. Oh. Cuman apa nanti aja kan ya. Apa baca dulu guys, biar Iya. aku bisa ada bahan buat tanya ke Mas Denny. Boleh. Ada lagi Mas? Kalau nanti kita Insya Allah, masuk ke insya Allah itu Q&A. sih. Itu ya. Ntar kalau kebanyakan lupa. Ini dikit tapi dilaksanakan ya. Tapi laksanakan Betul. ya. Oh ya guys, itulah sebuah tips-tips produktif berkarya ala Mas Denny Bekti. Nah, setelah ini akan video lagi tentang Q&A Mas ya, Q&A. Oke. Fokusnya tentang Q&A yang teman-teman tanyain di Instagram. Saya akhiri di sini dulu videonya. Q&A-nya nanti akan saya upload setelah video ini. Stay tune terus teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan thank you banget buat Mas Denny Bekti atas video kali ini. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi di sesi Q&A. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.